positif dan juga dampak negatif. Nah, untuk dampak negatif sendiri itu biasanya jika kita mengonsumsi tanaman yang sudah direkayasa genetikanya itu dapat menimbulkan alergi. Namun untuk penyakit yang lain itu belum ditemukan oleh para peneliti atau memang belum ditemukan hingga sekarang. Yang ditemukan itu masih komplikasi alergi gitu ya. Nah, untuk dampak positifnya sendiri itu di mana tanaman yang sudah direkayasa gennya itu bisa menambah nutrisi yang masuk dalam tubuh kita. Selanjutnya menambah populasi dari tanaman-tanaman sebelumnya. Kemudian tanaman yang dimodifikasi ini sudah diatur di dalam peraturan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu sudah ada peraturan sendirinya Kak Bang. Jadi kita tidak boleh atau peneliti itu tidak boleh asal-asalan nih melakukan rekayasa genetika pada tanaman tersebut. Begitu dia. Nah, untuk dampak terhadap lingkungannya apa? Pasti ada nih dampak dari GMO ini untuk lingkungan begitu. Dampak untuk lingkungan yang saya tahu itu biasanya tanaman yang kita tanam dengan yang sudah direkayasa itu kan akan mudah cepat berkembang. Jadi ketika mereka cepat tumbuh dan berkembang, mereka akan lebih dominan pada suatu ekosistem, sehingga ekosistem tersebut tidak bisa lagi kita katakan sebagai ekosistem dikarenakan hanya ada satu spesies tanaman di sana. Jadi tanaman tersebut bisa saja menjadi hama atau berguna di suatu ekosistem tersebut. Begitu dia Kak. Mungkin pemaparan materi saya mengenai GMO cukup sekian. Saya meminta kesediaan dari kakak dan juga abang untuk memberikan pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Misalkan nih Kak, orang tua saya ini kan seorang petani. Kemudian mereka menanam yang namanya pepaya yang sudah dilakukan rekayasa genetik. Kemudian orang tua saya menanam pepayanya, disebarkan, kemudian ditanam berjarak. Nah, tujuan menanam pepaya yang sudah direkayasa genetik itu apa sebenarnya? Tujuan dari orang tua saya itu agar memperoleh hasil panen pepaya yang melimpah. Kemudian mempercepat masa pertumbuhan dari pepaya tersebut. Kemudian mencegah tanaman tersebut supaya tidak mudah terserang hama Kak. Jadi dampak di pertanian itu malah bagus sebenarnya Kak, mensejahterakan para petani yang menanam tanaman tersebut. Memang ada beberapa petani yang dia dalam GMO kan bahas pangan yang menjadi catatan hama tadi kan. Karena itu mereka akan yang seperti ini. Kira-kira untuk GMO ini dia itu mempengaruhi berarti untuk produksi pangan lokal. Tergantung Kak. Kalau petaninya menginginkan tanaman yang bukan GMO, mereka menginginkan tanaman dengan produk asli dari mereka tidak akan menggunakan yang namanya tanaman yang sudah dimodifikasi ini Kak. Tentunya mereka akan memilih tanaman yang memang berasal dari daerah mereka. Mereka akan membudidayakan tanaman tersebut. Namun ada beberapa petani yang memanfaatkan tanaman yang sudah dimodifikasi di lahan mereka agar seperti tadi mempercepat waktu panennya, kemudian menghasilkan buah yang banyak agar mereka memperoleh keuntungan yang lebih. Ya, sama Kak. Kepada kakak dan abang yang lain, saya persilahkan.
Terima kasih Kak Hanifah atas pertanyaannya. Nah, terkait tentang dampak terhadap lingkungan sudah saya jelaskan sebelumnya Kak. Dampak terhadap lingkungan ini ketika tanaman tersebut ditanam secara berlebihan, kan tanaman tersebut tadi mudah tumbuh, cepat pertumbuhannya. Nah, ketika tanaman tersebut mudah untuk menyebar, maka tanaman tersebut dapat menjadi hama ataupun gulma pada ekosistem tersebut Kak. Karena tidak mungkin pada satu ekosistem hanya satu jenis tanaman yang terdapat di dalamnya Kak. Harus beragam jenis tanaman yang terdapat dalam suatu ekosistem. Itu dia Kak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Menunjukkan risiko kesehatan dari mengkonsumsi Bukti ilmiahnya Kak. Bukti ilmiah seperti apa Kak? Harus ada hasilnya gitu yang terima kasih Kak atas pertanyaannya. Nah, untuk bukti ilmiah sendiri seperti saya katakan sebelumnya Kak, hanya menimbulkan dampak seperti alergi, mungkin gatal-gatal atau karena nggak cocok sama buahnya gitu Kak. Nggak ada menimbulkan dampak yang signifikan seperti membuat nggak bisa jalan, itu nggak ada Kak. Bisa dimengerti Kak? Terima kasih Kak. Saya mau tanya, kan di era sekarang ini hampir semua bahan pangan itu dibuat dengan rekayasa genetika. Tujuannya supaya lebih banyak, lebih netral lah pokoknya, atau lebih hasilnya itu lebih cepat didapatkan. Nah, seiring dengan perkembangan rekayasa genetika itu juga diperhatikan bahwa makin kesini makin banyak penyakit atau makin umur manusia itu makin pendek kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah lalu ya kan. Menurut kamu sendiri, apakah itu ada hubungannya dengan efek dari rekayasa genetika terhadap bahan pangan ini? Kalau menurutmu ada pengaruhnya, coba apa? Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kakak terkait bahwa ada nggak sih pengaruhnya tanaman yang sudah direkayasa genetik ini dengan umur dari manusia ya Kakak? Hubungannya umur sih yang saya tanya tadi. Umur terus kan zaman sekarang ini penyakit orang makin macam-macam ya kan. Padahal dulu juga orang misalnya orang juga mengonsumsi beras yang sama, tapi kok makin kesini beras kok udah jadi bibitnya gula. Padahal dulunya itu kan nggak ada. Sewaktu di sana rekayasa genetika pada tanaman ini belum berkembang pesat, tapi semakin kesini kok makin banyak penyakit yang timbul dari makanan yang direkayasa itu. Nah, menurut saya Kak, jika tanaman yang dilakukan rekayasa genetika ini itu tidak berpengaruh Kak terhadap yang namanya umur manusia dan juga kesehatannya Kak. Kenapa saya katakan seperti itu? Dikarenakan tanaman yang direkayasa gennya ini itu dilakukan dengan cara mengambil protein dari tanaman lain Kak. Tidak menambahkan kandungan apa-apa terhadap tanaman tersebut, hanya mengambil protein yang tinggi dari tanaman lain
saya ingin tanya, apakah kalau kita lihat tadi ada benefitnya kalau game itu terkait pada tumbuhan ya bisa menghasilkan buah yang bagus atau enggak lebih meningkatkan kualitas buah gitu. Nah saya ingin bertanya, apakah mungkin bisa rekayasa genetik dapat menciptakan tanaman yang mungkin tahan terhadap perubahan cuaca iklim? Yang tentunya perubahan iklimnya ekstrim. Kalau dia dingin, super dingin atau super panas, tumbuhan itu tetap masih hidup gitu. Terima kasih Kang atas pertanyaannya. Nah, saya tertinggal di dalam memaparkan satu materi bahwa salah satu dampak positif dampaknya itu tanaman yang